Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa, bincang sehati Anda pasti pernah kesemutan. Tapi hati-hati dan perlu waspada ketika kesemutannya itu intensitasnya sering dan mungkin durasinya juga panjang. Bahkan ada yang berjam-jam, bahkan mungkin besoknya kok masih muncul lagi gitu ya, walaupun posisinya sudah diubah gitu. Nah, ini mungkin ada kondisi yang terganggu, bahkan mungkin ini adalah symptoms dari neuropati perifer. Ini akan menjadi topik kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas beberapa mitos atau fakta seputar otak dan saraf. Yang pertama, kerusakan saraf itu bersifat permanen. Kalau kita tahu ada beberapa hal atau beberapa organ yang kalau rusak masih bisa teregenerasi, tapi tidak dengan saraf. Sepertinya ini yang dipahami oleh masyarakat. Tapi kita harus tahu nih kebenarannya. Apakah benar ketika saraf itu rusak berarti mati gitu ya? Tidak akan ada saraf baru, tidak akan teregenerasi dan berarti ya kondisinya tidak akan berkualitas seperti semula. Benar atau tidak, mitos atau fakta? Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, kita lanjut lagi ke mitos fakta berikutnya. Otak kecil ini berhubungan dengan sistem motorik tubuh. Kalau kita lihat bagian otak kan ada otak kecil, ada otak besar. Kadang-kadang kita cuma tahu namanya tapi nggak tahu fungsinya apa. Nah, kalau otak kecil sendiri dipercaya sebagai bagian yang mengatur motorik tubuh, keseimbangan, gerak, dan segala macam. Nah, apakah ini benar? Sejauh mana fungsi dari otak kecil ini berpengaruh pada tubuh kita? Dan kalau ada gangguan di sana, bagaimana ya efeknya? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah tremor, pertanda kerusakan saraf. Nah, kalau yang pernah merasakan apa ya, kok ada getaran atau kondisi di tangan yang sering ya dan tidak bisa dikendalikan, itu biasanya disebut dengan tremor. Nah, mungkin ada sebagian orang, oh itu kayaknya saya sering ngerasain ya, tapi saya abaikan aja, saya nggak tahu itu masalahnya apa. Nah, kondisi ini dipercaya sebagai symptoms atau gejala dari gangguan saraf. Benar atau tidak sih? Atau jangan-jangan kita self diagnose aja gitu ya. Nanti kita akan konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Oke, selanjutnya adalah otak masih bisa bekerja setelah seseorang meninggal. Wow, benar atau enggak sih? Kalau kita melihat organ tubuh ketika seseorang meninggal, kita percaya semuanya pastinya sudah tidak berfungsi. Tapi katanya beda nih dengan otak. Benar atau tidak kalau setelah orang meninggal, otak masih bisa berfungsi? Seberapa lama? Dan apakah ini fungsi yang istilahnya cuma biasa saja? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita hari ini. Selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau sayuran hijau itu baik untuk sistem saraf. Kalau kita bicara tentang sayuran hijau, kayaknya banyak banget ya manfaat yang untuk tubuh kita, terutama juga untuk imun dan sistem saraf. Nah, seberapa besar impact-nya untuk sistem saraf? Sayuran hijau yang seperti apa sih yang punya dampak baik untuk sistem saraf kita? Nanti kita juga akan tanyakan bersama dokter kita konfirmasi usai jeda. Yang mau tahu jawabannya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah bahas beberapa mitos atau fakta seputar otak dan saraf. Tapi itu pembahasan saya, belum tentu valid adanya. Kita akan langsung konfirmasi bersama dokter kita hari ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Luh Ari Indrawati, ASPN, Spesialis ENK, konsultan, spesialis neurologi, spesialis neurofisiologi, klinik neuromuskular, dan epilepsi dari Mandaya Hospital Royal Puri. Aduh, ini PR ya, panjang sekali. Ya, ininya, titelnya untuk pagi ini dan pastinya banyak banget edukasi yang bakal kita dapat hari ini di Dokter Ari. Kita bahas satu persatu dengan mitos fakta dulu ya dok ya. Silakan. Yang pertama nih dok ya, mitos atau fakta kalau kerusakan saraf itu bersifat permanen. Kita kan kalau lihat sendiri, beberapa organ ada yang memang bisa kalau rusak teregenerasi. Nah, kalau saraf ini gimana nih dok? Apakah kalau rusak ya udah mati, tok nggak bisa balik lagi?
Ya, jadi karakteristik untuk regenerasi saraf, sistem saraf itu berbeda. Jadi ada sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi ya. Mm-mm. Jadi kalau sistem saraf pusat biasanya memang kapasitas regenerasinya ini memang terbatas. Jadi memang agak sulit untuk beregenerasi ketika sudah terjadi injury. Namun untuk sistem saraf perifer atau tepi ini masih dimungkinkan untuk terjadi regenerasi tersebut. Karena dari karakteristik bagaimana sel tersebut memproduksi gennya sendiri ya, mengatur transkripsi gennya sehingga dia untuk sistem saraf tepi dia bisa memicu kembali, mempromosi kembali bagaimana protein-protein yang dibutuhkan untuk beregenerasi itu kembali diproduksi. Oh, oke, baik. Jadi seperti itu ya. Kadang-kadang kita bingung ya kalau mati gimana. Berarti saya kehilangan dong. Makin banyak yang rusak, makin banyak dong fungsi tubuh saya yang nggak bisa lagi optimal gitu. Jadi sebenarnya tergantung dengan kondisi tubuhnya juga ya dok ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta dok, kalau otak kecil berhubungan dengan sistem motorik tubuh. Kadang-kadang kita cuma tahu istilahnya aja ya, nggak tahu benar-benar fungsinya apa sih si otak kecil dan otak besar ini. Nah, otak kecil apakah memang kaitannya dengan motorik tubuh? Ya, memang otak kecil ini atau yang kita kenal dengan cerebellum ini memang bukan bagian dari otak yang menginisiasi dari gerak motorik, tapi dia penting dalam proses gerak motorik tersebut. Oke. Jadi dia berguna untuk koordinasi. Bagaimana kita bisa, misalnya saya mau mengambil cangkir ini, saya perlu melihat dulu cangkirnya posisinya ada di mana. Kemudian saya harus mengkoordinasikan gerakan otot saya, mencondongkan badan, membuka tangan dan kemudian mengambil cangkir tersebut. Koordinasi itulah yang dimainkan oleh cerebellum atau otak kecil tersebut. Dan bagaimana kita juga mempertahankan postur tubuh supaya tegak, tidak jatuh. Kemudian kita tahu posisi kita sedang ke kiri, ke kanan. Itu adalah salah satu fungsi otak kecil. Dan untuk misalnya saja atlet-atlet ketika mereka belajar untuk melakukan lemparan bola tertentu, aktivitas tertentu, itu juga fungsi dari motor learning-nya juga ada pada cerebellum. Jadi sebesar itu ya fungsinya pada tubuh kita untuk mengatur banyak hal. Bahkan mungkin kadang-kadang kita nggak sadar bahwa itu ya fungsi itu berjalan terus menerus, dan kalau ada gangguan sekecil apapun berarti sebenarnya udah jadi satu alarm ada masalah di sana gitu. Betul. Ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok, kalau tremor itu pertanda kerusakan saraf. Nah, kalau tremor sendiri kan banyak orang yang merasa, wah kok tiba-tiba rasanya nggak nyaman nih, ada gerakan yang saya nggak bisa kendalikan. Nah, selalu dihubungkan hal-hal semacam ini, ya berarti ada sistem saraf yang masalah. Sebenarnya apakah tremor sudah pasti disebabkan oleh adanya kerusakan atau kegangguan pada sistem saraf? Belum tentu. Mitos ya dok ya? Ya, ada tremor yang memang fisiologis yang ditemukan pada orang yang sehat, yang memang tidak memiliki penyakit yang signifikan. Namun konsepnya jangan dibalik. Oh, mungkin saya kalau mengalami tremor, mungkin saya nggak apa-apa kok. Jadi konsepnya harus dibalik. Kalau kita ada gejala tremor, kita harus cari dulu penyebabnya, apakah ada yang mungkin, baru kalau sudah dieksplorasi dengan adekuat dan tidak ditemukan, baru kita katakan tremor yang fisiologis. Namun pada prinsipnya tremor itu dapat disebabkan karena gangguan di otak, misalnya saja pada bagian otak yang di talamus, di batang otak, dan juga di cerebellum atau otak kecil tersebut. Namun memang pada sebagian dari gangguan saraf tepi juga bisa memproduksi tremor tersebut. Nah dok, ini kan kadang-kadang jadi takut juga ya, terlalu takut nggak boleh, menyepelekan juga nggak boleh. Berarti kita harus tahu dong batasannya di mana kita harus lebih waspada nih. Ini tremor saya, tremor yang secara fisiologis aja, atau memang sudah harus ada tindakan lanjutan atau konsultasi lebih lanjut. Ada nggak dok batasannya atau ciri khas nih kalau ini sebenarnya alarm bahwa tremor tersebut disebabkan oleh kondisi atau gangguan kesehatan lain? Kalau tremor tersebut misalnya juga didapatkan atau disertai dengan gangguan gejala-gejala yang lain, bukan orang yang saya hanya mengalami tremor saja tapi tidak ada gejala-gejala yang lain, mungkin itu sesuatu yang fisiologis. Tapi kalau kita ada gejala-gejala yang lain, misalnya pasien ada yang tremor, kemudian berkeringat berlebih, tensinya tinggi, kemudian mudah kepanasan, berat badan turun, berarti itu sesuatu kemungkinan adalah alarm symptom. Kemudian tremor yang muncul setiap waktu, baik pada keadaan yang
istirahat atau tidak digerakkan, saat digerakkan, atau kemudian disertai juga ketidakmampuan pasien untuk mentarget atau melakukan gerakan dengan baik, itu salah satu pertanda bahwa tremor tersebut harus diwaspadai. Tapi apabila tremor tersebut hanya muncul pada keadaan-keadaan tertentu ketika kita merasa excitement, cemas, hanya di saat-saat itu saja, setelah mengkonsumsi kafein, ya masih ada kemungkinan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang fisiologis. Apalagi kalau setelah itu berlalu mereda pula tremornya ya. Completely resolve. Jadi memang harus mengenal diri sendiri dulu sih ya. Kalau kita nggak kenal apa yang terjadi sama diri kita bingung juga datang ke dokter cuma ya pokoknya gitu deh dok ya. Dokternya juga bingung menganalisisnya ya. Ini bisa jadi catatan yang baik untuk kita. Berikutnya, mitos atau fakta kalau otak masih bekerja setelah seseorang meninggal, benar dok? Nah ini mitos atau fakta? Kalau iya, apakah memorinya terus berjalan? Bayangin nggak sih kita nangis dia sekelilingnya sedih dong gitu kan? Nah ini mitos atau fakta? Ya, mungkin perlu dianalogikan seperti ini. Ketika seseorang itu meninggal akan terjadi tentu saja aktivitas kardiovaskular itu juga sudah berhenti ya. Artinya aktivitas kardiovaskular berhenti artinya tidak ada flow darah ke otak. Ya, artinya delivery oksigen, kemudian makanan, dan kemudian pengeluaran zat-zat metabolisme dari otak juga terhenti juga. Artinya fungsi otak akan berhenti juga gitu. Memang ada batasan waktunya. Jadi misalnya saja ketika seseorang atau seorang pasien mengalami henti jantung, pada menit-menit pertama, 1-2 menit pertama fungsi otak itu masih ada yang masih berjalan. Tapi ketika seiring berjalannya waktu, ketika flow atau aliran darah itu tidak di recovery, maka ya fungsi otak akan menurun dan akhirnya berhenti dan irreversible. Jadi sampai batas tertentu. Betul, ada batas tertentu, waktunya juga ada, dan sebenarnya kalau memang dalam kondisi sudah dalam kematian, ya andai kata masih bekerja pun bukan suatu hal yang berimpact besar juga ya dok ya? Ya karena sudah 1-2 menit pertama ya. Jadi sudah dijawab ya. Jadi bukan suatu hal yang kadang-kadang ini malah jadi satu hal yang momok gitu ya untuk keluarga. Jangan nangis, otaknya masih bekerja, nanti dia sedih. Padahal secara psikologis juga yang sudah dalam kematian sudah tidak bisa lagi merasakan apapun secara fisik maupun psikologis gitu ya. Baik, sudah terjawab. Selanjutnya adalah mitos atau fakta sayuran hijau baik untuk sistem saraf. Kayaknya sayuran hijau tuh jadi holy grail untuk banyak ya. Banyak organ yang juga butuh nutrisi dari si sayuran hijau. Nah benar atau enggak nih sayuran hijau ini bagus untuk sistem saraf? Mitos atau fakta dok? Secara prinsip bagus. Tapi yang paling penting prinsipnya adalah kita harus makan seperti pelangi. Jadi warna dari sayuran buah yang kita makan itu harus seperti pelangi. Ada warna yang merah, yang gelap, yang kuning, dan yang hijau. Jadi tidak hanya pada satu warna saja, karena kontennya mereka pun bervariasi. Dan itu adalah semua zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Misalnya saja pada sayuran yang hijau, terutama yang gelap ya, yang warnanya gelap, ini ada kandungan kalsiumnya, magnesium, kemudian juga ada karotenoidnya juga, dan juga asam folat, dan juga folat, yaitu juga membantu fungsi-fungsi tubuh. Karena pada dasarnya hal substan atau hal-hal tersebut adalah hal yang bisa membantu metabolisme tubuh dengan baik. Gitu. Jadi kalau dibilang bagus, yes bagus. Tapi nggak cuma hijau aja nih, harus ada warna-warna lain yang kita makan. Karena memang sejatinya manusia harus lengkap ya dok ya. Nutrisinya harus lengkap, nggak cuma homogen yang kita makan. Nanti justru kalau kelebihan malah dia impact yang nggak baik ya dok. Kalau cuma makan hijau aja, kata dokter Ari bagus kok, makanya itu aja terus. No ya, justru harus bervariasi. Sudah terjawab, sudah dicatat semua. Nanti kita akan lanjut dengan topik utama kita. Tapi usai jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang neuropati perifer. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.tv.
Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Lu Ari Indrawati SPN, subspesialis NK, konsultan, spesialis neurologi, subspesialis neurofisiologi klinis, neuromuskular dan epilepsi dari Mandaya Hospital Royal Puri. Oke, kita bahas dulu tentang si saraf ini ya dok ya. Kalau kita bicara tentang saraf, mungkin sebagian orang tuh hanya berpikir, oh saraf tuh adanya di bagian-bagian tertentu yang krusial, ada di kepala atau mungkin tangan atau di bagian-bagian itu. Padahal kalau saraf sendiri, kalau secara anatomis ada di mana dia dok? Ya, sebenarnya sistem saraf ini terbentang ya, di semua titik tubuh itu ada sarafnya. Nah. Jadi saraf itu sebetulnya tubuh kita kan terdiri dari sel ya, satuan sel. Jadi saraf sendiri, sel saraf itu ada badan selnya, ada penjulurannya, ada kaki-kakinya. Nah, kumpulan dari sel-sel saraf tersebut bersama dengan sel-sel lain yang menunjang itu bisa membentuk satu organ namanya otak dengan berbagai area-areanya masing-masing. Kemudian dari otak tersebut akan ada medula spinalis, yaitu sistem saraf pusat juga yang kumpulan sel saraf tersebut yang berjalan di vertebra atau di tulang belakang. Nah, kemudian dari otak dan saraf di tulang belakang tersebut akan muncul penjuluran-penjulurannya lagi, kabel-kabelnya yang merupakan susunan saraf perifer atau tepi tersebut. Dan dia akan berujung di kulit kita, di semua kulit kita, berarti di otot, di organ-organ jantung, di organ-organ pencernaan, berkemih, dan juga intinya dia akan merasuk ke semua organ-organ. Jadi benar-benar ada di seluruh jalurnya tuh ada di seluruh tubuh kita, bahkan di permukaan yang kita bisa raba gitu betul. Ya. Makanya kita bisa ngerasa sakit, panas, dingin, ya karena ada si saraf itu ya. Fungsinya juga berarti beda-beda dong dok ya. Tadi kan dokter sendiri mengklasifikasikan memang ada yang saraf pusat dan tadi ada yang sudah tepinya gitu. Fungsinya sendiri bagaimana dok? Ya, fungsinya tentu saja bermacam-macam ya. Kalau kita ngomong saraf pusat, tentu saja kita bisa bicara, kita bisa berpikir, kita bisa merasakan, ya semua itu adalah fungsi-fungsi saraf. Tapi kalau kita, kan ini topiknya tentang neuropati perifer, saya akan lebih fokus di situ. Jadi sistem saraf tepi ini yang merupakan penjuluran dari saraf pusat ini, dia ada serabut motorik yang disebut serabut motorik. Tentu saja sesuai dengan namanya, motor adalah bergerak. Jadi dia akan menginervasi atau mempersarafi otot-otot di badan kita. Baik otot yang untuk kita bergerak secara disadari atau volunteer maupun pergerakan dari otot-otot yang tidak mampu kita kendalikan secara sadar seperti pergerakan otot di saluran pencernaan, kemudian otot berkemih, jantung yang kita tidak bisa atur secara sadar. Kemudian juga ada saraf sensorik, yaitu saraf untuk merasakan tersebut. Jadi kita bisa merasakan panas, dingin, nyeri, bisa membedakan ini asam, asin, pahit, itu adalah fungsi dari saraf sensorik. Dan juga ada saraf otonom yang tadi saya bilang untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bisa kita, fungsi-fungsi tubuh yang berjalan secara otomatis. Oke, jadi memang banyak sekali dan mereka saling bersinergi. Tapi karena kita hari ini akan bahas tentang neuropati perifer, pastinya kita akan bahas tentang fungsi apa yang terganggu ketika seseorang terkena kondisi demikian. Bisa nggak sih kita merasakan gejalanya dulu dok? Hal yang paling ringan yang tiap hari mungkin sebenarnya sederhana. Mungkin kita pernah rasakan tapi kita abaikan. Karena kan kadang-kadang hal-hal demikian tuh ditimbun ya dok ya. Barulah ketika ke dokter ya udah dalam kondisi yang nggak baik-baik aja. Ada nggak gejala ringannya? Gejala dari saraf tepi, neuropati perifer. Tadi dari konsepnya dari 3 serabut itu saja. Ketika kita ada gangguan di saraf motoriknya, maka kita akan kehilangan kemampuan kita untuk bergerak. Ototnya bisa sedikit mengecil. Kok saya nggak sama ya otot kiri dan kanan saya misalnya. Kemudian disertai juga kesulitan untuk melakukan pergerakan-pergerakan tertentu. Ya. Kalau misalnya di serabut sensoriknya, maka ada muncul baal atau kebas. Atau kesemutan, atau rasanya panas seperti terbakar. Padahal kalau kita lihat kulit kita nggak kenapa-kenapa nih, tapi disentuh rasanya perih. Tanpa disentuh pun rasanya perih atau panas. Kemudian kulit kita menjadi kering pada area-area tertentu. Dan mungkin juga pertumbuhan rambut di area kulit tertentu jadi menghilang. Kemudian untuk yang saraf otonom, bisa saja kita merasa mudah kenyang. Kemudian kita gangguan berkemih.
kemudian bisa pingsan loh. Yes. Itu salah satu gangguan dari saraf otonom, pingsan, gangguan irama jantung, kemudian produksi air liur dan keringat kita juga bermasalah. Jadi mirip ya banget sama penyakit-penyakit lain kan? Iya, sangat mirip dan bahkan mungkin kadang-kadang orang jadi bingung. Makanya suka salah juga penanganannya karena mungkin harus datang konsultasinya jadi salah karena dia ngerasa oh kayaknya lebih dominan yang ini, saya konsultasinya ke sini gitu. Ternyata salah untuk dianalisis gitu kan ya dok. Nah berarti dimulai dari hal yang paling mudah deh dirasakan, kesemutan gitu ya. Ya betul. Nah kesemutan ini kan memang sering dirasakan ya dan penyebabnya macam-macam faktornya. Bisa ada bedanya nggak atau sebegitu biasnya kesemutan yang terjadi karena faktor lain dengan yang terjadi karena si neuropati perifer ini? Ya, kesemutan sebetulnya adalah tanda tubuh kita bisa memberikan sinyal, memberitahu bahwa aduh saya ada yang terganggu nih, makanya kita bisa merasakan kesemutan, tolong dong diperbaiki misalnya. Misalnya kita duduk bersimpuh lama di bawah, kemudian ada posisi itu tidak nyaman dan kemudian mengkompresi saraf tertentu. Ya misalnya, atau kita duduk dengan menyilangkan kaki ketika saraf di sini ada yang terkompresi, kemudian muncul kesemutan, kemudian muncul baal. Sebetulnya itu kan sinyal tubuh kita untuk bilang, halo ada yang bermasalah nih, tolong dong direposisi, diperbaiki posisi tubuhnya. Ketika kesemutan itu terjadi hanya pada posisi tertentu dan membaik ketika kita mereposisi postur tubuh kita, rasanya itu adalah sesuatu yang normal, maksudnya sesuatu yang sebagai tanda tubuh kita memberikan tanda bahwa ada yang bermasalah gitu. Tapi ketika kesemutan tersebut muncul secara terus-menerus, tidak membaik dengan reposisi, kemudian disertai dengan gejala yang lain, itu adalah mungkin ada sesuatu yang perlu kita eksplorasi lebih lanjut. Ini sudah alarm bahwa oh ini perlu ada eksplorasi lagi nih. Nggak sekadar cuma masalah posisi, ekonomis dan segala macam ya dok ya. Berarti sudah harus ada konsultasi. Itu baru dari kesemutan tuh. Baru kesemutan. Dari gejala yang lain dok, hal-hal yang paling khas juga dari si neuropati ini. Sebenarnya nggak ada yang khas ya, nggak ada yang khas karena sama-sama gangguan di saraf pusat, di saraf tepi bisa memproduksi kelemahan otot, bisa memproduksi baal dan kesemutan, nyeri hebat pada suatu area kulit, bisa ada gangguan otonomnya juga. Oleh karena itu penting sekali kalau kita diperiksa langsung oleh dokter sehingga dokter bisa menentukan ini gangguannya di mana. Karena sulit sekali ya, jadi kalau kita berhadapan dengan pasien telekonsul aja deh. Betul. Di mana kita ada keterbatasan, tidak langsung bisa memeriksa pasien, itu akan ada kendalanya. Tapi pada umumnya begini, kalau kesemutan akibat saraf pusat, biasanya, tapi tidak selalu ya. Misalnya hanya separuh badan, nah itu kemungkinan dari saraf pusat. Tapi kalau kesemutan atau gangguan sensoriknya itu hanya pada area tertentu yang sesuai dengan misalnya saja telapak tangan, misalnya pada area tertentu yang sesuai dengan pola dari peta saraf tepi kita, tapi itu kan pasien nggak ngerti nggak ngerti kan, itu adalah kemungkinan dari saraf tepi. Jadi itu cuma istilahnya ya spill dikit ya, belum tentu karena memang harus konsultasi deh, kita nggak bisa tiba-tiba kita yang menganalisis sendiri. Oke, sebelum kita lanjut dok, ada penelpon yang akan kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo. Selamat siang Ibu. Iya, selamat siang. Selamat siang. Saya Fauzan dari Papua Ibu. Oke, selamat pagi. Di sini masih pagi, di Papua pasti udah siang ya Pak Fauzan ya. Iya Pak Fauzan, silakan pertanyaannya boleh langsung disampaikan. Iya, selamat siang Dr. Lo. Saya Fauzan, usia 73 tahun. Saya sekarang kadang-kadang semutan di tangan, di kaki, tapi memang diabetes saya terkontrol. Tapi kadang-kadang juga kaki sudah mulai sedikit kebas. Apa itu pengaruh dengan gula saya atau memang tensi saya? Tensi 115. Iya, itu menurut saya harus apa yang saya lakukan? Baik. Karena kadang-kadang tangan kiri semutan. Dokter Lo mungkin ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan. Iya, jadi sudah berapa lama mengalami diabetes mellitus, Pak? Diabetes saya sudah mulai kira-kira 15 tahun yang lalu. 15 tahun.
terkontrol Iya. dengan baik? Terkontrol dengan baik, dokter. Oke. Paling gula darah sonder puasa 110, sonder puasa itu. Kalau puasa di bawah 100, kalau HbA1c saya 5,9. Obat-obatan apa saja yang diminum saat ini? Saya pagi sebelum breakfast saya minum Kliminpirid 2 mili. Terus waktu pas tengah makan saya minum akar boso 50%, 50 mili. Terus terakhir saya makan metformin. Ada obat yang lain? Nih kadang-kadang definisi obat pasien berbeda nih. Ada obat yang lain Pak Fauzan? Tidak. Tidak ya? Tidak, saya nggak ada yang sakit yang lain. Cuma kadang-kadang memang kepala ini saya suka minum salah satu produk, tapi nggak saya sebut di sini karena saya supaya connect toh di otak ini saya minum vitamin itu, iya toh. Jadi itu hampir sering. Kadang-kadang sudah habis satu botol itu saya berhenti. Jeda berapa waktu saya lanjut gitu. Karena supaya saya maintenance kepala saya ini toh, supaya saya tetap connect untuk kerjaan untuk semuanya. Yuk, puji Tuhan saya nggak pikun. Saya ingat orang ngomong apapun juga saya masih ingat. Iya. Baik Pak Fauzan, terima kasih banyak. Kita coba jawab ya Pak Fauzan, tapi setelah jeda mungkin ya, setelah break ya. Pak Fauzan tetap sehat-sehat di Papua ya Pak ya, tetap semangat bekerja. Oke. Terima kasih. Baik, nanti kita jawab tapi tahan dulu ya Dok ya. Setelah jeda kita akan jawab pertanyaan dari Pak Fauzan. Pemirsa jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi usai break. Tetap di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang neuropati perifer. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangSehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Luari Indrawati, SPN, subspesialis ENK, konsultan, spesialis neurologi, subspesialis neurofisiologi klinis, neuromuskular dan epilepsi dari Mandaya Hospital Royal Puri. Oke, tadi kita terpotong dari pertanyaan pemirsa ya Dok ya. Tadi ada Pak Fauzan usia 73 masih aktif bekerja dengan diabetes mellitus yang terkontrol, tapi ada keluhan kesemutan di area sebelah kiri. Nah, ini nih apakah kondisinya menjorok ke arah neuropati perifer atau memang ada hal-hal lain yang perlu dieksplorasi lagi mengingat ada diabetesnya? Ya, jadi memang pada pasien-pasien diabetes mellitus, 50% diantaranya pada akhirnya akan mengalami gejala neuropati. Ya, itu memang populasi yang mengalami diabetes ini kan juga sudah banyak ya. Di Indonesia saja diperkirakan sekitar 10% dari usia 20 sampai 80 tahun itu mengalami diabetes mellitus. Nah, kemudian 50% diantaranya at the end eventually akan mengalami gejala neuropati. Oke. Jadi kalau memang banyak gangguan neuropati pada diabetes, tapi konsep ini jangan dibalik. Jangan kalau pasien memang sudah ada riwayat penyakit diabetes, kemudian kita menemukan gejala neuropati perifer, kemudian kita langsung menetapkan bahwa tanpa eksplorasi lebih lanjut ya, bahwa oh ini karena gula darahnya, karena diabetes mellitus, ya itu saja yang dikontrol gitu. Nah, kita perlu berhati-hati, konsep ini yang diputar. Jadi kalau kita sudah melakukan eksplorasi yang baik, adekuat, kemudian kita tidak menemui sebab lain dan gejala neuropati perifer pada pasien pun cocok dengan gejala neuropati perifer pada diabetes yang umum ya, baru kita boleh bilang oke, kita sudah eksplorasi ini karena diabetesnya, tinggal kontrol gula darahnya. Kalau lihat dari yang dikatakan oleh Bapak Fauzan, penelpon kita mengatakan bahwa gula darahnya sudah mengalami diabetes selama 15 tahun. Durasi yang panjang diabetes, iya, pasien prone terhadap neuropati diabetik. Namun saat ini kondisinya terkontrol dengan baik, dibuktikan dengan HbA1c-nya juga baik ya, artinya kontrol harian gula darahnya pun baik. Kemudian kita lihat kembali apakah ada obat-obatan. Memang ada obat-obatan diabetes sendiri yang bisa menghalangi absorpsi vitamin tertentu.
Contohnya saja vitamin B, sehingga perlu diperhatikan apakah kadar vitamin B pada pasien menurun dan kemudian berkontribusi terhadap munculnya gejala neuropati tersebut. Oke, yang kedua, pasien diabetes ini kan biasanya diabetes itu ada teman pasangannya ya, ada hipertensi lah akhirnya, ada gangguan jantung, bisa akhirnya ada komplikasi ke ginjal sehingga fungsi ginjalnya menurun dan sebagainya. Nah, gangguan pada organ-organ lain ini juga bisa menimbulkan neuropati. Misalnya saja pada pasien dengan penyakit ginjal yang kronis, ketika ureum dan kreatininnya meningkat, itu bisa juga terjadi neuropati perifer. Nah, jadi konsep itu dulu. Jadi sebenarnya yang harus dilakukan oleh Pak Fauzan pertama kali adalah datang konsultasi untuk dieksplorasi lebih lanjut ya. Untuk dilihat apakah ini memang ada faktor lain yang menyebabkan timbulnya sensasi kesemutan tadi. Karena melihat riwayatnya memang sangat terkontrol walaupun sudah 15 tahun. Apalagi obat-obatannya juga memang sudah diminum sesuai aturan. Takutnya ada hal-hal lain yang bisa mengakibatkan kondisi kesemutan itu bisa terjadi. Semoga Pak Fauzan bisa langsung berkonsultasi. Mungkin dari Papua boleh datang ke Jakarta, nanti boleh mampir ke Mandaya ya, ketemu dengan Dr. Ari. Oke, semoga sehat selalu ya Pak Fauzan. Boleh kita lanjut lagi. Kenapa? Soalnya tadi tangan kirinya ya, malah bilangnya tangan kiri. Kalau pada diabetes itu biasanya kesemutannya akan dimulai secara simetris, kanan kiri mulai dari kaki. Mulai dari kaki, kemudian lama-lama ketika naik baru sampai ke tangan. Tapi kalau ini hanya dimulai pada tangan kiri, tangan salah satu sisi, jadi pada ekstremitas atas dulu, hati-hati itu bukan karena diabetes. Khusus ya? Yang lain. Yang lain, oke. Semoga bisa dapat penanganan yang lebih cepat dan bisa istilahnya beraktivitas lebih baik lagi. Mengingat Pak Fauzan juga lumayan aktif di usia senjanya ya. Nah kalau kita lihat ini kan kondisi, berkaca dengan kondisi Pak Fauzan memang usianya sudah lanjut. Nah untuk neuropati perifer ini sebenarnya ada nggak kategori usia yang akan lebih rentan atau lebih potensial terjadi pada seseorang? Kategori usia. Oke, sebetulnya penyebab neuropati perifer, kita akan berangkat dari penyebab neuropati perifer ya, karena ini akan menunjukkan siapa saja sih populasi yang rentan. Pertama, jangan lupa penyebab genetik. Penyebab genetik ini ada. Apakah bisa diriwayatkan turun gitu dok? Oh iya, tentu saja. Dan tidak adanya riwayat keluarga dengan gangguan genetik belum tentu menyingkirkan bahwa pasien bebas dari penyakit genetik. Ya, karena sangat tergantung dengan pola pewarisannya. Satu genetik ya. Nah, genetik ini nggak cuma kalau misalnya mulai pada anak-anak, penyakit genetik ini bisa sebagai salah satu diagnosis banding yang kita pikirkan. Tapi penyakit genetik ini nggak hanya pada anak-anak, bisa muncul pada usia dewasa, bahkan usia tua. Oke. Nah, tapi itu kan jarang ya, lebih jarang. Oke. Kemudian neuropati karena entrapment, itu jeratan. Jadi misalnya kalau saraf kita terjepit di pergelangan tangan, kemudian di siku, tentu saja itu populasi yang lebih rentan adalah populasi yang produktif dengan pekerjaan tertentu mungkin ya, yang melakukan gerakan-gerakan tertentu secara repetitif atau berulang, sehingga injuri sarafnya akan semakin terpotensiasi atau terakumulasi, begitu. Kalau usia, kemudian ada penyakit sistemik. Penyakit sistemik misalnya saja karena penurunan fungsi ginjal, fungsi liver, mungkin yang lebih usia tua akan lebih prone terhadap hal-hal tersebut ya, itu juga bisa menyebabkan neuropati perifer. Kemudian toksik, yang misalnya pajanan-pajanan pada pekerja atau industri tertentu, misalnya dia terpapar oleh timbal, merkuri, pelarut-pelarut, cairan pelarut, itu juga bisa mengalami neuropati perifer. Nah, diet. Nutrisi, diet yang tidak sehat, diet yang hanya makan makanan hal tertentu, tidak makan yang bervariasi, dia akan kekurangan salah satu zat nutrisi, kemudian bisa mengalami neuropati perifer tersebut. Nah, ini mungkin yang suka diet yang aneh-aneh, mungkin ya yang usia-usia muda-muda ini, ketika mungkin pengetahuannya belum jauh, belum membaca dengan baik, kemudian dia mencoba diet yang ekstrim. Jadi bukan permasalahan defisit kalorinya aja nih, tapi tetap ada nutrisinya. Harusnya tadi dokter bilang harus warna-warni makannya ya dok ya. Iya, betul. Jadi klasifikasinya bukan sekadar masalah usia, tapi apa pola hidupnya, lalu mungkin ada yang diturunkan juga, bahkan ya tadi bisa saja paparan dari ya tadi profesi dia sehari-hari yang dia nggak bisa kontrol kan dok, hal-hal semacam ini. Jadi banyak banget ya dok ya.
banyak banget populasi yang mungkin rentan terkena kondisi demikian. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan dari pemirsa DM Instagram, saya akan bacakan ya dok ya. Ini pertanyaan dari @ias. Selamat pagi dok, saya pria usia 30 tahun, sudah setahun terakhir sering merasa kesemutan di tangan sampai terasa kebas. Apa gejala yang saya alami ini merupakan pertanda neuropati perifer? Terima kasih dokter. Oke, ini Mas Iyas. Kita tidak tahu spesifik sih sebenarnya kesemutannya seperti apa, berapa lama. Tapi kalau mungkin keluhannya boleh kita prediksi sekitar setahun terakhir ini terus muncul ya dok ya? Kedua tangan Kedua ya? tangan. Oke. Gimana tuh dok? Usia 30 tahun, laki-laki, kita tidak tahu pekerjaannya apa, tapi di tangan. Kalau kita lihat di tangan ini, kalau kedua sisi secara bersamaan memang unlikely atau kemungkinan bukan dari saraf pusat. Mungkin ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di definisi tangan saya tuh ini ya. Kadang-kadang pasien bilang tangan tuh maksudnya ini gitu kan ya. Gitu. Nah, definisi tangan kita adalah ini. Di sini kalau di sini ada nama yang memperantarai sensorik pada tangan ini ada nervus medianus, saraf tepi medianus, kemudian ulnaris dan juga radialis. Tapi hanya kalau radialis pada area yang di sini, kemudian medianus pada telapak tangan, oke, dengan ulnaris pada sisi yang jari kelingking. Nah, nanti lokasi mana yang mengalami kebas dan kemudian hal apa yang gerakan atau manuver apa yang memprovokasi munculnya rasa kebas tersebut, itulah yang akan menjadi dasar diagnosis kita. Gitu. Tapi memang paling sering commonnya adalah jeratan di saraf medianus, di pergelangan tangan yang kita sebut dengan carpal tunnel syndrome. Jadi itu memang bisa muncul, hilang timbul gitu ya. Bisa. Dan kalau tidak dieksplor lebih lanjut ya nggak ketahuan itu masalahnya ada di sana gitu ya dok ya. Oke, mungkin Mas Iyas boleh langsung mencari dokter terdekat, dokter saraf terdekat untuk bisa berkonsultasi dan mendapatkan jawaban agar tidak lagi merasa tidak nyaman seperti 1 tahun terakhir ini ya. Karena kebas 1 tahun tuh nggak enak banget gitu ya, walaupun hilang timbul akan mengganggu kondisi kesehatan dan juga kondisi istilahnya hidup seseorang. Nah, apakah orang-orang dengan neuropati perifer, orang tuh sekarang gini dok ya, nggak sakit, nggak merasa nyeri, nggak sakit. Ya kalau masih bisa dihandle, ya udah saya baik-baik aja gitu kan. Dan apakah ada kemungkinan pada yang lebih parah, kematian dan segala macam, orang masih berpikir ya sakit tuh yang kayak gitu. Kalau yang cuma ganggu kualitas hidup ya udahlah jalanin aja. Sebenarnya ketidakmampuan apa yang akan dialami seseorang ketika neuropati perifernya tidak ditangani dengan baik? Satu, balik lagi ke konsep. Kalau saraf motor kena, otot mengecil, kemudian keterampilan gerak otot tersebut akan jadi tidak bisa, performanya tidak baik kan ya. Akan mengalami kendala dalam melakukan kegiatan sehari-hari, apalagi tangan gitu. Kemudian pasien yang kebas atau sampai level yang berat yang anestesi, tidak bisa merasakan sensasi apapun. Pasien ini akan rentan terhadap adanya luka. Karena pasien kalau luka nggak sadar gitu, jadi dia tidak bisa menyadari ada luka, kemudian telah teridentifikasi, telah diobati, kemudian terinfeksi lebih lanjut. Yang awalnya infeksinya ada yang di kulit, kemudian merambah masuk ke jaringan di bawah kulit yang akhirnya bisa ke tulang juga. Contohnya adalah demikian. Kemudian untuk yang neuropati perifer, tapi keterlibatannya pada saraf otonom, bayangkan tadi kita udah bahas saraf otonom ini ke jantung. Betul. Kalau jantungnya geraknya, ritme dari kerjanya tidak beraturan. Wow, sampai Gitu. sejauh itu dok. Ya, itu yang mengancam nyawa ya. Ya. Jadi kadang-kadang kita jangan sampai cuma menyepelekan sesuatu kondisi aja ya. Nggak apa-apa sih, nggak boleh ketakutan sama kondisi demikian. Tapi juga jangan menyepelekan, jangan konsepnya jadi kebalik ya. Udah nggak apa-apa, itu baik-baik aja. Ya udah jalanin aja. Apalagi kalau kita lihat sendiri kan banyak orang yang tidak mau berobat atau tidak mau memeriksakan diri karena nggak dapat support system dari lingkungannya gitu ya, mungkin dari keluarganya, dari tempat kerjanya yang menganggap bahwa orang sakit itu ya harus kelihatan secara fisik, padahal belum tentu ya dok ya. Nanti kita bahas lebih jauh tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang neuropati perifer dan masih bersama dengan Dr. Luh Ari Indrawati SPN, subspesialis ENK konsultan, spesialis neurologi, subspesialis neurofisiologi klinis, neuromuskular dan epilepsi dari Mandaya Hospital Royal Puri. Oke, tadi kita terpotong pada bahasan bahwa orang yang sakit tapi tidak terlihat secara fisik, kadang-kadang yang berat adalah masalah kurangnya support system gitu ya. Kadang-kadang kita bingung ya dok ya untuk bisa mensupport orang ataupun mendapat support dari orang. Contoh kita dari pasien dulu, ketika dia merasakan ada yang nggak nyaman dari dirinya dengan hal-hal demikian, apa yang bisa dilakukan untuk bisa mengomunikasikan itu pada orang yang awam, paling tidak pada keluarga? Ya, mungkin memang edukasi itu penting ya. Yeah. Jadi apalagi kalau kita berbicara mengenai nyeri, entah nyeri akibat, contoh saja pada akibat neuropati perifer itu kita sebutnya nyeri neuropatik ya. Nyeri neuropatik itu bisa bentuknya panas, terbakar, tidak nyaman. Dan ketika hanya saraf serabut sensorik saja yang terlibat, isolated, hanya dia yang terlibat, saraf motorik tidak ada, tidak terlibat, otonom tidak terlibat, maka ya pasien nggak akan terlihat lemah, bisa melakukan aktivitas, tapi nyeri neuropatiknya itu bisa sangat hebat. Nyeri itu kan subjektif ya. Suatu perasaan subjektif, suatu perasaan yang tidak nyaman, sensasi tidak nyaman yang dirasakan seseorang. Itu sih yang perlu kita educate ke orang bahwa bisa saja karena hanya keterlibatan saraf sensoriknya, hanya nyeri yang dirasakan. Kita nggak bisa lihat kan nyeri. Betul. Kan. Nyeri itu kita harus bertanya kepada pasien, berapa sih skala nyerinya, seperti apa. Bahkan ketika kita memeriksakan kemampuan saraf sensoriknya pun kita bergantung pada jawaban pasien. Betul. Percaya pada jawaban pasien, bahwa itulah yang kita menggantungkan diagnosis kepada pasien, karena itu sesuatu yang subjektif. Betul. Gitu. Karena ambang nyeri seseorang sangat berbeda, beda-beda banget ya dok ya. Iya. Dan memang butuh untuk lebih toleran lah ya terhadap kondisi demikian. Karena support sistemnya itu penting sekali secara psikis maupun juga kita harus support dia untuk bisa melakukan pengobatan. Nah, kita masuk ke pengobatannya. Pengobatannya apa yang harus dilakukan untuk orang-orang yang memang ada gangguan neuropati perifer dan berapa lama? Apakah harus minum obat seumur hidup rata-rata pada nggak mau berobat karena nggak mau minum obat dok? Takut ginjalnya rusak. Gimana nih dok? Ini pertanyaan dengan jawaban yang panjang sekali karena tergantung etiologi ya. Oke. Kalau ngomong genetik berarti kita terapinya kemungkinan simptomatik. Simptomatik. Apa yang menjadi kendala atau hendaya pasien itulah yang kita mitigasi gitu ya. Kalau masalahnya adalah di defisiensi nutrisi, maka kita identifikasi dulu nutrisi apa yang berkurang dan itulah yang disuplai. Oke. Kalau karena toksik, berarti kita harus melakukan pemeriksaan panel toksik, logam berat misalnya, dan kemudian paparannya itulah yang dikurangi. Dan kita juga bisa memberikan, dokter misalnya memberikan agen-agen untuk mengikat bahan toksik tersebut yang sudah beredar di dalam tubuh pasien tersebut. Kemudian kalau bicara neuropatinya karena autoimun. Nah, autoimun. Beda lagi nih ya. Nah, ya kadang-kadang ini justru emang penyakit autoimunnya lah yang harus dibereskan. Artinya pasien akan menggunakan obat penekan sistem imun atau yang memodulasi sehingga diharapkan nantinya manifestasi pada saraf tepi atau perifernya pun akan resolve juga. Kemudian ketika karena keganasan, jangan lupa pasien dengan keganasan juga prone terhadap gangguan neuropati perifer karena nutrisinya yang buruk, karena intake-nya yang sulit, kemudian karena kemoterapi. Kemoterapi sendiri menyebabkan bisa neuropati perifer. Jadi jenis kemoterapinya mungkin perlu dimodifikasi, ada bagaimana cara pemberian kemoterapinya, jadwalnya, itu yang harus dimodifikasi sehingga menurunkan gejala neuropati perifernya. Kemudian ketika sebabnya karena jeratan, neuropati karena jeratan, ya otomatis jeratannya harus dirilis. Misalnya saja pada jeratan carpal tunnel syndrome di tangan yang sudah mencapai grade yang tinggi ya tata laksananya ya operasi gitu, dirilis. Bukan obat-obatan kembali yang secara simptomatik begitu. Jadi sangat tergantung sebabnya apa.
Apakah perlu obat seumur hidup? Belum tentu. Belum tentu. Jadi jangan takut duluan ya dok ya. Ya. Untuk berobat tuh jangan takut duluan. Karena mungkin orang berpikir ya udah kalau minum obat tuh pasti ginjal rusak. Belum tentu. Karena pengobatannya belum tentu dengan si oral ya, tadi farmakologi seumur hidup juga. Tergantung dengan simptomnya, tergantung juga dari faktornya apa. Bisa beda-beda juga ya dok ya. Tergantung kita tuh karena apa. Apalagi kalau misalnya tadi riwayat, otomatis ya memang pengobatannya berbeda. Dari si toksin juga berbeda gitu. Nah ini kalau yang riwayat. Kalau memang misalkan seorang ibu, ini mungkin singkat aja ya dok ya, ibu punya riwayat anak usia berapa sudah mulai harus dites? Atau tergantung simptomnya keluar dulu? Anak, oke. Kalau anak ini berbeda ya. Kadang-kadang kita harus observe apa sih yang observasi anak-anak itu kadang-kadang belum terlalu bisa verbal menyampaikan apa keluhannya. Biasanya kalau pada anak yang lebih kecil kita mengobservasi apakah ada gejala yang berbeda dari pasien tersebut. Mungkin jalannya berbeda, cara jalannya berbeda. Kemudian pasien itu misalnya saja lafalnya tidak jelas, kemudian perkembangan motoriknya terhambat. Ya itu sih lebih pada observe. Tapi ketika sudah lebih dewasa, anaknya sudah bisa lebih verbal melaporkan gejala, mungkin dia akan menyampaikan. Saya merasa ini, merasa itu. Gitu. Jadi di situ titiknya ya. Kadang-kadang kita juga nggak boleh terlalu khawatir. Secepat-cepatnya akhirnya malah jadi salah ya dok ya. Mungkin ketika anak sudah bisa berkomunikasi dengan baik, akan lebih baik lagi. Kalau observasi di awal ya mungkin tadi dilihat dari bagaimana si anak perkembangannya. Oke, dokter terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah dan dokter terus jaga kesehatan biar terus bisa berbagi informasi dan edukasi di sini. Baik pemirsa, bagaimana tips dari dokter kita sudah dicatat semua. Semoga dengan tayangan hari ini Anda bisa lebih aware lagi dengan tubuh Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Ketika Anda merasakan hal yang tidak nyaman, tidak boleh disepelekan. Walaupun Anda juga nggak boleh self-diagnose, tapi paling tidak Anda bisa lebih mengedukasi diri, memperkaya wawasan untuk bisa menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi di rumah. Jangan lupa untuk mengunduh The iPlus di gawai Anda untuk mendapatkan informasi dan juga edukasi kapanpun, dimanapun. Saya Astiadika pamit undur diri, selalu saksikan Bincang Sehati dan juga saksikan tayangan-tayangan kami yang tayang ulang di kanal YouTube Bincang Sehati The ITV. Akhir kata saya Astiadika pamit undur diri, happy weekend!